Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena jilid 6B tema 4 yang berjudul Globalisasi. Untuk mempersingkat waktu langsung saja dibuka bukunya di halaman 72. Di sana ada sebuah ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu ya adik-adik sebuah teks yang berjudul Batik sebagai Aset Budaya Indonesia. Setelah itu nomor 1, temukan kosakata tidak baku sebanyak-banyaknya pada teks tersebut. Tuliskan perbaikan kosakata tidak baku tersebut agar menjadi kosakata baku. Tuliskan dalam tabel berikut. Nah, kalau yang ini banyak adik-adik saya jumpain yang tanda huruf bercetak tebal itulah tanda bahwasanya itu adalah tidak baku ya adik-adik ya. Oke, sudah saya tulis 10 di sini. Yang pertama dikatakan itu tidak baku karena penulisannya diberi jarak. Harusnya seperti ini adik-adik yang baku. Kemudian karya yang bakunya adalah karya. Perwujudan yang baku adalah perwujudan. Beragam R-nya 2 yang baku adalah R-nya 1 beragam. Aset S-nya 2 yang baku adalah aset S-nya 1. Bertanggung jawab digabungkan bertanggung sama jawabnya. Yang betul adalah bertanggung jarak jawab. Kemudian Indonesia digabungkan Indonesia. Kemudian diakui, harusnya diakui. Seperti ini penulisannya adik-adik. Nomor 9 mempromosikan, harusnya mempromosikan. Yang terakhir icon, harusnya ikon penulisannya. Kemudian nomor 2 jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, apa budaya yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabnya adalah budaya batik. Nomor 2, bagaimana menjaga agar budaya tersebut tidak diakui sebagai aset bangsa lain? Menurut saya jawabannya adalah dengan melestarikan budaya batik, memakai batik di setiap kesempatan, dan mendaftarkan batik sebagai warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Yang C, bagaimana upaya kita sebagai bangsa Indonesia untuk turut mengembangkan budaya tersebut? Menurut saya adalah mempromosikan batik kepada wisatawan, mempopulerkan dan mengenalkan batik ke mancanegara agar batik dibeli sehingga batik semakin berkembang. Yang D, tuliskan kembali isi teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Batik merupakan karya anak bangsa di bidang budaya. Kita harus menjaga kekayaan budaya batik sebagai aset yang diakui oleh dunia. Batik harus dipopulerkan di kalangan wisatawan agar mereka tertarik untuk membeli batik. Kita lanjutkan adik-adik ke halaman 76, di sana ada IPS. Nomor 1 pertanyaannya, apa tujuan dibentuknya ASEAN? Tuliskan paling sedikit 3 tujuannya. Tujuannya banyak adik-adik, yang 3 itu. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Nomor 2. Tuliskan 3 kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di dalam bidang pendidikan. Itu tidak ada di buku ya adik-adik, jadi saya harus mencari di internet. Ada websitenya Kumparan. Nomor 2. Boleh adik-adik menjawab ini dari Brandly ya adik-adik ya. Pertukaran pelajar antara negara anggota ASEAN, peningkatan kualitas sumber daya manusia negara anggota ASEAN, dan yang terakhir adalah pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN. Atau jika dari website kurikulum, yang nomor 2 itu yaitu kerjasamanya membentuk SEAM-MEO, kemudian membentuk AUN, penawaran beasiswa, menggelar olimpiade. Oke, sekarang nomor 3. Apa tujuan dibentuknya kerjasama dalam bidang pendidikan antar negara anggota ASEAN? Tujuannya ada di website Kumparan juga. Tujuannya adalah memajukan kualitas pendidikan Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Dan nomor 4, apa manfaat dibentuknya kerjasama dalam bidang pendidikan antara anggota ASEAN?
Menurut saya manfaatnya adalah dapat meningkatkan kemajuan di dunia pendidikan, dapat meningkatkan kualitas pelajar-pelajar di Asia Tenggara. Silakan adik-adik menambahkan sendiri ya, adik-adik. Nomor 5, sebagai generasi muda, bagaimana pendapatmu terhadap kerjasama ASEAN? Ceritakan kepada teman sebelahmu. Menurut saya, kerjasama itu baik untuk dilakukan karena memiliki tujuan yang jelas dan memiliki berbagai manfaat. Kemudian kita menuju ke halaman 78, adik-adik. Di sini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Perhatikan gambar seri berikut. Ingat kembali teks tentang batik sebagai aset budaya Indonesia pada pembelajaran keempat. Nomor 1, 2. Gambar-gambar ini. Perintahnya adalah urutkan gambar seri di atas berdasarkan informasi dari teks yang sudah kamu baca pada pembelajaran 4. Jawabnya adalah yang pertama ini angka 4, nomor 4. Yang ini dulu adik-adik. Mana tadi? Nah ini dulu. Batiknya dibuat. Kemudian nomor 1, batiknya diletakkan di tempat pameran. Sehingga nomor 2, orang-orang berdatangan. Kemudian dijahit. Kemudian dibuat atau diperagakan oleh seorang model, kemudian mendapat penghargaan. Jadi yang di kotak-kotak ini jawabnya adalah 4, 1, 2, 5, 6, 3. Kemudian di baliknya ada selanjutnya, tuliskan kembali informasi yang sudah kamu temukan berdasarkan gambar seri yang sudah kamu urutkan pada kolom berikut. Jawabannya mungkin sama ya adik-adik ya, dengan informasi penting yang ada di pembacaan batik merupakan di batik sebagai aset budaya Indonesia yang sudah saya rangkum tadi ya adik-adik ya. Ini kurang lebih seperti inilah mungkin adik-adik ya. Kalau adik-adik kurang berkenan silakan adik-adik membuatnya sendiri yang lebih lengkap lagi. Oke adik-adik, sampai di situ aja perjumpaan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe atas dukungannya. Bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa juga di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa terbantu mengerjakan buku pena jilid 6B tema 4 globalisasi. Terima kasih dan sampai jumpa.